benda intangible, ya, itu terminologi UNESCO, berbentuk tarian dan sebagainya. Jadi UNESCO sejak tahun 80-an mengumpulkan ikon-ikon ini untuk dikenang sebagai apa? Dikenang sebagai prestasi dari manusia, gitu, dalam membangun budayanya, lalu membangun warisannya dalam bentuk gedung atau dalam bentuk tarian atau bentuk tulisan, ya, dan membuktikan bagaimana hebatnya manusia, dan itu perlu dilestarikan. Oleh karena itu, UNESCO mempunyai satu warisan dunia benda, warisan dunia nomor 2 tak benda, dan yang ketiga warisan dunia ingatan atau dokumentasi. Indonesia ikut, memang agak terlambat. Indonesia ikut setelah 2000, tahun 2000. Jadi kita mendaftarkan Borobudur, kita mendaftarkan Prambanan, dan kita mendaftarkan juga biosfer. Biosfer itu adalah warisan dari nenek moyang kita untuk hal-hal yang berhubungan dengan hutan dan kelanggengan biologi. Jadi dari ratusan yang ada di Indonesia itu baru 9 yang kita daftarkan. Nah, yang kedua adalah warisan non benda atau tak benda. Nah, kita sudah mendapatkan batik, keris, kemudian ya dari Papua Nuken, 19. tetapi itu tidak banyak. Dan terakhir adalah pinisi, pembuatan kapal pinisi dari Sulawesi Selatan. Berarti baru 90. Itu pun kita 90. mempunyai ratusan warisan itu, kita baru mengajukan kalau nggak salah 9 juga. Kemudian setelah tahun 2000, dalam ini saya ikut aktif adalah mengajukan dokumentasi warisan dunia dokumentasi atau sekarang terkenalnya dengan MOW, Memory of the World atau ingatan dunia. Saya nyebutnya gampangan warisan dunia dokumentasi. Yang pertama itu tahun 2003 adalah arsip-arsip dari VOC, yaitu perusahaan Belanda yang besar yang sesungguhnya menjajah Indonesia, ya. Dia tidak menjajah langsung, tapi menguasai perdagangan Indonesia waktu itu. Luar biasa itu. Tahu Bapak Ibu sekalian, berapa arsip VOC? 25 juta lembar. 25. Yang dipunyai Indonesia adalah 15 juta lembar. Jadi hampir semua atau 2/3 itu ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, MOW, Memory of the World atau ingatan dunia adalah dari Sulawesi Selatan, yaitu Lagaligo. Lagaligo itu adalah naskah 8.000 halaman yang mengenai keadaan budaya, tapi juga yang relevan dengan budaya zaman kini. Jadi ada mengenai penanggulangan iklim dan sebagainya. Coba zaman dulu masih ada. Nah, yang ketiga di mana saya aktif ikut adalah Babat Diponegoro atau tulisan Diponegoro waktu diasingkan di Manado. Itu tahun 2013. Kemudian bersama dengan itu para pakar kita mengajukan naskah lontar negara Kertagala, yang seperti Ibu Bapak tak ketahui diketemukan secara kebetulan di waktu Belanda menyerang Kertanegara, kerajaan yang di Lombok. Itu ada tumpukan lontar yang mau dibuang, tapi kebetulan pemerintah Belanda atau
filolog, seorang arkeolog yang melihat bahwa pentingnya lautan ini dan menyelamatkannya. Dan karena penyelamatan itu, maka dunia tahu akan adanya Majapahit. Sebelumnya tidak ada. Jadi dengan penemuan lontar itu, maka deskripsi dari kerajaan Majapahit menjadi terang. Jumlah kerajaan yang ikut dengan Majapahit itu sampai Filipina, ya, Masih kuat. sampai Asia Tenggara itu semua ada di dalam. Jadi itu sangat-sangat kebetulan. Tidak ada kabur-kabur pikiran. Iya. Lalu yang keempat adalah arsip-arsip Asia Afrika tahun 1955. Saya ikut di dalamnya karena waktu itu saya juga ikut dalam konferensi Asia Afrika. Yaitu kebangkitan Indonesia yang baru merdeka, untuk masuk dalam kancah politik internasional, untuk melawan atau mendorong negara-negara Afrika untuk bebas. Selanjutnya adalah arsip-arsip tsunami. Nah, jadi saya ingat, loh, kalau tsunami aja tahun 2004 sudah dijadikan ikon, nah, kenapa tidak Tambora? Tambora kan tahun 1815, jadi pasti kita harus mencari arsip-arsipnya dan bagaimana mengajukannya sebagai MOU. Dan yang kemudian saya juga ikut dalamnya adalah mengajukan arsip atau MOW untuk sastra dan budaya Panji. Nah, budaya Panji ini yang awalnya dari Jawa Timur meluas ke seluruh Nusantara dan meluas menyeberang ke Asia Tenggara. Jadi ke Filipina, ke Vietnam, ke Malaysia, Thailand, Burma, atau Myanmar dan sebagainya. Kemudian kita terus dalam Perpusnas, dalam MOW ini agak giat. Jadi ada 2 naskah Aceh yang kita ajukan, satu sudah disetujui. Jadi itu adalah gambaran daripada usaha Indonesia ikut dalam UNESCO agar naskah kita atau benda budaya kita atau benda non budaya kita, tarian kita dan sebagainya, pembuatan pinisi diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kita harus bangga dengan hal itu, tetapi jumlahnya sedikit. Jadi itu aja 8, hampir rata-rata 8 semua. Jerman yang sepertiganya Indonesia, yang kebudayaannya kita duluan dari Jerman, itu mengajukan ke UNESCO lebih dari 80 MOU. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan oleh Perpusnas maupun tentu oleh kita semua, karena kita mengajak daerah untuk menggali warisan mereka masing-masing. Dan untuk tahun ini kita pilih 6 duluan, termasuk 5 yang terpilih. Yang ke-6 itu kami semua kesini, Pak, karena 5 dalam statistik termasuk daerah yang banyak naskah-naskahnya. Jadi buat saya, kita datang dengan PR, pekerjaan rumah untuk dalam ini daerah 5, Pak. Bagaimana kita mengumpulkan naskah-naskah yang sudah terkumpul ataupun belum terkumpul, kemudian dikatalogisasi, artinya dicatat isinya, kapan dibuatnya dan sebagainya, dan mana yang memang memenuhi syarat UNESCO kita ajukan ke UNESCO. Jadi tadi saya melihat Istana Raja dan juga museum apa ya, Bu Dewi? Bagus, Pak, bagus. Tapi saya bilang sama Perpusnas ini harus banyak dibantu ini.
karena akademiknya masih perlu ditingkatkan ke atas. Akademik. Nah, pertanyaan pertama, kalau saya berbicara demikian, pertanyaan pertama dari audiens adalah, Pak, buat apa? Betul, buat apa? Sejarah kan sudah sejarah, sudah dibuat. Nah, di sini ternyata sejarah itu adalah jalannya kebudayaan dan kehidupan manusia. Dan kita tidak tahu apa yang akan di depan. Sehingga tadi dikatakan atau sudah menjadikan keniscayaan bahwa kalau kita melihat sejarah, melihat ke belakang, sejarah yang sudah ada, maka kita bisa melihat bagaimana dalam jalannya tahun itu manusia itu bergerak, ataukah menuju kemajuan, atau menuju kehancuran, atau mandek di tempat. Jadi di sana memang sangat akademis bagi kita orang awam, buat apa? Tetapi kita harus mulai. Jadi ujung-ujungnya MOW itu adalah penghargaan kita kepada karya, achievement daripada nenek moyang kita. Jadi jangan diabaikan. Kalau kita bandingkan dengan apa-apa MOW dari luar negeri, maka MOW kita tidak kalah, Bang. Tidak kalah. Ya. Misalnya MOW kan dokumentasi di daerah tropis itu, dokumentasi itu susah karena 10 tahun, 20 tahun, apalagi 50 tahun hancur. Ya, jadi Babat Diponegoro yang ditulis di Manado sekarang sudah jadi abu, Bang. Tetapi kok orang Belanda itu nggak tahu, dia kopi dengan tulisan tangan waktu kopi, nggak ada fotokopi waktu itu sesuatu, dan masih bisa disimpan di perpusnas. Hanya sayangnya tintanya masih tinta kuno, jadi tintanya itu luber, bahasa Jawa namanya luber itu, sehingga sekarang susah dibaca lagi. Sehingga untuk itu dianjurkan oleh UNESCO bahwa semua naskah itu digitalisasi, dijadikan digital, sehingga itu bisa langgeng. Jadi kalau digital itu langgeng. Belum semua naskah kita di digital, tapi lebih dari itu sebenarnya. Orang Belanda mengatakan orang Indonesia ini senang menulis zaman dulu, senang menulis. Jadi mungkin ada 150.000 naskah di seluruh Indonesia yang terkumpul di Perpustakaan Nasional, paling ada 70.000. Jadi masih 70.000 di luar. Nggak tahu di mana, Pak, yang masih ada di desa-desa. Waktu saya ke Jambi, saya lihat di dapur sana ada satu karung isinya naskah, disimpan di atas dapur supaya tidak kena serangga itu. Kan dapur ada asap, jadi coba. Tapi kalau dapurnya terbakar, habislah naskah. Oleh karena itu, UNESCO tadi saya kembali ke belakang lagi. Jadi ini adalah penghargaan kita. Nah, penghargaan kita kepada warisan dunia. Memang sebelumnya sebelum kita naskah itu bukan naskah itu, barang budaya juga dihargai. Semua disakralkan. Kalau bahasa Jawa namanya dipakamkan. Tidak boleh dirubah, tidak boleh dipegang pun tidak boleh. Tapi sekarang UNESCO lain. UNESCO justru mengatakan bahwa harus dikatalog. Setelah dikatalog digitalisasi. Tapi yang penting terbuka untuk umum. Harus. Jadi sakralnya harus hilang dan dibuka untuk umum. Jadi itulah syarat dari UNESCO.
Jadi nanti dari Perpusnas akan ikut membimbing untuk Bima itu mengenai naskah-naskah dokumentasi. Tidak tahu. Tetapi itu baru sepertiga. Nanti kita bicara. Pak Wali Kota, Pak Kepala Dinas, dan 2/3 itu adalah Nanti kita bicara. benda, ya, warisan budaya benda, dan 1/3 yang lain adalah warisan budaya non benda, tarian Bima dan sebagainya. Jadi ada 3, tapi kita Perpusnas mengkonsentrasi diri di dalam yang dokumentasi, yang masih banyak. Saya tadi lihat masih banyak yang belum didigitalisasi, yang masih yang saya awal sekarang. Malah Jadi ujung-ujungnya itu adalah dari UNESCO melestarikan barang-barang atau abstrak tarian yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Tapi syaratnya satu, syarat kita yang masih hidup harus menghargai. Nah, penghargaan itu antara lain dengan tadi mengumpulkan, mengkatalognya, mendigitalisasi, dan mensosialisasikannya kepada umum. Jadi tidak saja dikenal, isinya dikenal, tapi disimpan, dipelihara dengan baik. Saya 2 tahun yang lalu datang ke Jambi. Itu di suatu dukuh, suatu desa disimpan naskah dokumentasi dalam bahasa Melayu kuno yang merupakan, kalau diperkirakan, naskah yang tertua dari seluruh Indonesia. Nah, tetapi masih dipegang oleh Dewan Adat dan masih dilindungi oleh sakralisasi, dilindungi oleh ini adalah sakral, tidak boleh diganggu gugat. Jadi ini nanti merupakan kehilangan bagi kita, cucu-cucu dari nenek moyang, bahwa apa yang dihasilkan oleh nenek moyang kita akan hilang karena tidak bisa digitalisasi. Jadi itu merupakan satu naskah yang kita sekarang usahakan supaya bisa dipelihara, disimpan, didigitalisasi, dan disosialisasi dengan baik. Jadi ibu bapak sekalian, memang topik ini agak kering ya, karena penghargaan kita kepada karya-karya nenek moyang belum tebal, Pak. Kita sekarang mencoba mempertebal. Tapi untuk itu harus bisa dilihat, jadi kita kumpulkan, harus tahu isinya, kita katalog. Nah, kemudian kita pelihara dengan baik. Sebab yang tadi naskah Melayu yang di Jambi itu disimpan di atas loteng, di atas dapur, Pak. Nah kalau dapurnya terbakar gimana? Hilang lah. Kalau ada gempa bumi di Sumatera, banyak gempa bumi juga akan musnah lah. Nah, jadi kita harus simpan dengan baik. Dan sesudah itu sosialisasi. Saya dengar besok ada festival ya, Rimbu atau apa ya. Ya betul. Nah, tidak ada salahnya setiap tahun juga naskah-naskah itu nanti disosialisasi dan masyarakat tahu, apalagi yang muda-muda di sini tahu apa itu naskah, apa isinya, apa pikiran nenek moyang kita, dan untuk masa depan apa yang kita bisa manfaatkan. Jadi ibu sekalian, saya mengajak ibu sekalian untuk marilah kita bersama-sama sebentar melihat ke belakang, melihat apa yang dihasilkan, apa kreativitas
dari nenek moyang kita, lalu mencoba menghargainya dengan beberapa tindakan yang tadi saya sebut, itu tindakan untuk menghargai, menyimpan, melindungi, dan mensosialisasikan. Semoga, dan ini proyek tidak ini Pak Wali Kota, tidak bisa satu, harus panjang, agak panjang, sehingga perlu ditanamkan lah, sehingga nanti para pewaris kita yang anak muda-muda yang mengerti bisa meneruskan usaha ini. Jadi saya harapkan bahwa di Bima Pak, ini proyek ini bisa berjalan dengan baik, bisa maju, meskipun memang memerlukan banyak effort, banyak usaha, tetapi saya percaya melihat kemajuan Bima sampai sekarang, ini bisa dilakukan oleh teman-teman, oleh masyarakat Bima. Jadi selamat bekerja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Ijen